Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Isra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah ala jami'i ni'matillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang dan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah ibadah pada pagi hari senantiasa kelak menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dan semua di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah tarhib wa targhib Ramadan. Motivasi di dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, karena kurang lebih 2 minggu lagi kita semua menghadapi bulan yang mulia. Lailun khairun min alfi syahrin, di mana bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian alladzii unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadan ada satu malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan yughfaru dzunuban, ketika kita minta ampun dosa-dosa kita diampuni. Yarfa'u derajat kita diangkat, wa yustajabu da'awat, doa-doa kita dikabulkan. Wa yudha'aful a'mal, dan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga Ramadan syahrul Qur'an, bulannya kita membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu harapan kita semua Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Man kana yawmu sawa'an min amsihi fa huwa maghbun. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia tertipu. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia terlaknat. Wa man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Tapi barang siapa yang Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, i'tikafnya, tadarusnya, tarawihnya, Qur'annya, sedekahnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah tujuan kita mengkaji pada pagi hari ini, agar kita termotivasi dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas terlebih dahulu adalah tentang fadail, tentang keutamaan Ramadan. Ada apa sih bulan Ramadan? Di dalam kitab Maqasidus Shiyam dijelaskan lisawmi fawaid. Bagi orang yang berpuasa itu ada beberapa faidah, manfaat. Di antaranya raf'ud darajat,
Allah akan mengangkat derajat. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun? Maknahu la'allakum tattaqun an-nar bi shaumihi fa inna shaumahu sababun li ghufranil dzunub al-mujibati lin-nar. Maksud orang yang berpuasa itu nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu apa? Makna takwa ini adalah tattaquna nar bisawmi. Itu orang yang takut kepada api neraka. Kenapa? Fa inna saumahu, karena puasa itu sababun, menjadi suatu sebab li ghufranil dzunub, untuk mengampuni dosa-dosa yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi dengan wasilah puasa, dengan sababir puasa, yufarruhumullah, dosa-dosa kita diampuni. Makanya kata Rasul, celaka orang yang melewati bulan suci Ramadan dengan begitu saja, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Celaka dia. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Kenapa dia bisa mati? Padahal ada banyak makanan. Benar atau tidak? Kenapa kok dia melewati bulan Ramadan, dosa-dosanya masih banyak? Padahal di bulan Ramadan ini Allah turunkan nuzul maghfirah, diturunkan ampunan-ampunan. Masya Allah. Jangan sia-siakan, kita ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian wa takfirul khati'ah. Bulan Ramadan ini fadilahnya adalah melebur kesalahan. Masya Allah. Jadi kalau dihitung kesalahan kita banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Kadang bukan yang disengaja saja itu kesalahan. Ada kesalahan yang tidak disengaja. Bukan hanya yang terang-terangan, ada kesalahan yang tersembunyi. Bukan kesalahan yang besar saja, ada yang kecil. Ada 10 macam kesalahan yang terdapat dalam diri kita. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah, ketika dimandikan jenazahnya, ada bekas hitam di belakang punggungnya. Kenapa bisa terjadi? Apa bekas hitam tersebut? Sahabat Umar bin Khattab itu kalau mau tidur selalu hasab, selalu mereview apa yang dia lakukan dari pagi sampai malam. Kalau ternyata ada perkara dosa yang dia lakukan, maka dia memecut dirinya sendiri, memecut punggungnya sendiri sampai hitam. Masya Allah. Itu sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu di bawah matanya itu ada garis warna hitam di bawah mata. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sering menangis. Menangisnya karena apa? Min khasyatillah, nangis karena takut kepada Allah. Makanya puasa ini disebutkan la'allakum tattaqun. Sebenarnya makna yang lebih spesifik supaya kalian takut. Dalam kitab Maqasidus Shiyam karangan Imam Izzuddin bin Abdus Salam, makna takwa yang sebenarnya dalam pelaksanaan Ramadan adalah supaya takut kepada Allah. Bagaimana realisasinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta dhaqqa fil ardi. Bumi ini terasa sepi. Takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tanamkan rasa takut itu dalam hati kita. Kemudian fadilah Ramadan wa kasrus syahawat, menundukkan syahwat, menundukkan keinginan, hawa, nafsu, itu kan
pengen maksiat itu syahwat. Wa takfir shadaqah, dan dilipat gandakan pahala. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawfir ta'at, dan menyempurnakan ketaatan. Wal injizar an khawatir ma'asi wal mukhalafat, dan mencegah dari kemaksiatan. Itu faidah puasa di bulan Ramadan. Paham Pak? Masih semangat ini? Masih pembukaan nih, ya, belum kepada masalah. Yang sabar, yang istiqomah. Bentar lagi kita makan nasi kuning Teh Dewi. Udah matang belum? Alhamdulillah. Nah ini masalah nih. Kita dalam masalah puasa ada beberapa persoalan Pak yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Nah ini kita mengingat-ingat lagi. Ada pertanyaan di masyarakat, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya di bulan suci Ramadan kita swab antigen, memasukkan alat ke dalam hidung, apakah membatalkan atau tidak? Sebab 2 minggu sekali di saat-saat ini di perusahaan itu secara berkala Pak di swab. Bagaimana hukumnya? Kita harus tahu dulu definisi min mubtilatis shaum, termasuk perkara yang membatalkan puasa, harus tahu dulu. Ada 10 Pak yang membatalkan. Ya barangkali kita tahu ini makan, minum, betul. Ada yang kedua, dukhulus syai' idal jawfil munfatihi, yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke dalam lubang yang terbuka. Alladzi wasala ilal ma'iddah, yaitu lubang-lubang yang mempunyai jalur ke pencernaan. Ada berapa lubang yang terbuka? Ada 5. Famun mulut, anfun hidung, udhunun telinga, kubulun jalan depan, duburun jalan belakang. Nah itu masuk aja sesuatu ke salah satu 5 lubang, batalat shaumuhu, maka batal puasanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika kita swab? Nah, ke-5 lubang tersebut ada batasannya. Mana yang sampai membatalkan, mana yang tidak sampai membatalkan. Ini masih konsentrasi ini. Mulut itu yang membatalkan puasa, hatta yujawija ila aqsal halqi, kalau sudah melewati batas tenggorokan, yaitu batas makhraj hak besar. Kalau makhraj ha sama kha itu belum membatalkan puasa. Kalau sudah makhraj ha membatalkan, itu aqsal halqi. Bapak misalkan memasukkan jari ke tenggorokan, ada yang lewat hanya sedikit, batal puasanya. Itu mulut. Makanya kalau nyicipin makanan, kalau umur itu gak batal, asalkan gak ditelan. Betul. Itu batasan mulut. Sekarang batasan hidung. Batasan hidung yang sampai membatalkan puasa kalau sudah melewati muntahal khaisun. Apa muntahal khaisun? Ayat aqsal anfi, yaitu tulang hidung bagian atas. Riqaqun izamun alladhi wasala ila riqaqid dimag, yaitu tulang yang bersambung kepada tulang otak. Disinilah kalau sudah masuk batal. Cirinya kalau kita istinsaq menghirup air ke hidung, itu kalau udah kesegrek berarti sudah melewati batas tulang hidung bagian atas. Kalau belum melewati gak batal.
Kayak kita, mohon maaf, mobil. Apa bahasanya sama mobil? Mobil ya? Itu gak batal. Nah sekarang pertanyaannya, swab itu sampai mana? Makanya saya pernah nanya, gambar, coba tolong tunjukkan gambar sampai mana sih itu swab. Dalam, Bapak udah pernah swab? Alumni. Udah pernah swab kan? Iya. Intinya kalau sampai melebihi batas tulang hidung yang atas batal. Ya, paham ya. Kalau tidak sampai berarti tidak batal. Itu saja ukuran. Nah, sekarang telinga, kita cepat aja nih. Cepat tanpa dilambatin ya. Nasi kuning udah makan. Udah beres. Jam 6 ready. Bentar lagi mah jam 6 makanya saya ngebut. Telinga itu yang batas membatalkan ilal muntabit. Telinga ilal muntabit. Kalau sudah melewati batas telinga yang sudah tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Artinya apa? Kalau yang masih bisa dijangkau oleh kelingking nggak batal. Berarti kalau pakai cotton bud, cotton bud sampai berapa lagi? Ya, paham ya. Bapak mandi, kemasukan air, kan nggak sengaja. Dalam kitab bahasanya ditafsiri, bukan karena faktor ketidaksengajaan, itu faktor kecerobohan. Makanya membatalkan puasa apabila kita mandi kemasukan air. Berbeda mandi yang makmur bihi, mandi yang memang diwajibkan. Seperti halnya kita di siang hari puasa mimpi basah. Tahu mimpi basah Pak? Kalau udah tua kayaknya enggak ya. Apa masih mimpi basah Pak? Udah lewat. Udah lewat. Mimpi basah. Batal nggak mimpi basah? Enggak. Enggak. Terus mandi junub kan? Iya. Nah, pas mandi junub kita kemasukan air nggak sengaja itu nggak batal. Tapi kalau mandi ada, mandi biasa yang sehari 2 kali kemasukan air. Kalau mimpi basah itu bahasa Arabnya ihtilam. Apa? Ihtilam. Keluar mandi tanpa sengaja. Kalau yang keluar mandi dengan sengaja namanya istimna. Apa? Ini istilah-istilah ini harus dihafal, nanti ditanya di akhirat. Ditanya di lughatul Arabiyyah. Kan lughatul jannah, lughatul Arab. Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi pas antum kalau pengen masuk surga bisa bahasa Arab. Nanti bingung kita tewe di surga. Gak ngerti bahasa Arab. Ya minimal ngerti lah. Oh ihtilam itu mimpi basah, keluar mandi nggak sengaja. Kalau istimna itu keluar mandi sengaja. Ini yang membatalkan, namanya istimna. Itu satu yang kita bahas ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, oh berarti Pak Ustaz yang masuk itu ke anggota yang 5 batal. Nah, kecuali yang tidak membatalkan as-samam, ar-raihah, wa-bukhar. Aroma, uap dan asap itu enggak batal. Aroma, uap, asap itu enggak batal. Karena yang tadi saya sebutkan 3 itu bukan termasuk ain, bukan termasuk zat, tapi asal. Laisa wujudan wala datan, yang tidak punya bentuk, yang tidak punya zat. Jadi ketika Bapak puasa ada aroma wangian misalkan, Bapak lagi puasa pakai fresh care, nggak boleh nyebutin merek ya? Nggak boleh. Namanya Rekaman langsung. menyalahi kode etik jurnalistik. Kan wangi itu nggak batal. Bapak lagi bilang pakai inhaler,
enggak batal. Istri kita masak semur jengkol, kan ada aroma ya, kehirup atau dihirup, tidak batal. Bapak lagi jalan mau beli sate, ada kipas-kipas, enggak batal. Tapi ad-dukhon alladzi fihi an-natmu wa tambaku, asap yang berasal dari rokok itu batal. Kenapa? Karena asap yang berasal dari rokok itu mengandung zat di dalam asapnya yang kita sebut an-natmu, kalau bahasa Arabnya nikotin. Kok bisa tahu alladzi yakhussu al-musayyidu bihi al-'um? Karena nikotin itu akan terlihat bagi orang yang kalau merokoknya pakai pipa. Maka alladzi yakhussu, dia akan memekas di pipa tersebut. Warna apa, Pak? Kuning, itu zat. Asap rokok kalau kita taruh di telapak tangan, ada warnanya nggak? Itu zat. Jadi kalau Bapak menghisap asap rokok, berarti Bapak memasukkan zat ke dalam lubang, membatalkan puasa. Paham? Ada lagi, kita akan selesai aja lah. Paham nggak paham terserah Bapak. Yang penting ilmu sudah tersampaikan. Urusan paham itu urusan Allah. Urusan Allah. Belum ada pertanyaan. Tetes mata gimana, Ustaz? Tetes mata kan bukan lubang terbuka. Wala yadurru al-iktihamu wa in wajada ta'muhu li anna al-'ain la manfada al-khalqi. Tidak membatalkan puasa bagi orang yang menggunakan tetes mata wa in wajada ta'muhu, sekalipun terasa di tenggorokan. Kenapa? Li anna al-'ain la manfada al-khalqi, karena sesungguhnya mata itu bukan lubang terbuka dan dia tidak punya jalur kepada pencernaan. Sama nanti hukumnya bagaimana kalau suntik vaksin di siang hari bulan Ramadan. Suntik vaksin itu bukan lubang yang terbuka, dia pori-pori. Hanya saja ada perbedaan antar ulama. Kalau yang disuntikkan adwiyah, cairan yang berupa obat, itu nggak batal. Tapi kalau yang disuntikan maghdiyah, cairan yang berupa makanan, itu batal. Paham Pak ya? Ada beberapa soal. Satu soal lagi nih, baru tanya jawab. Ada yang bertanya juga seperti ini. Pak Ustadz, saya pernah mendengar di satu kajian, nggak tahu kajian siapa, katanya kalau kita sahur lagi makan, kemudian dengar azan, teruskan makannya sampai azan selesai. Waduh, ini repot. Pernah nggak Bapak dengar begitu? Pernah juga. Bapak dari mana dengar kayak gitu? Tanggung jawab itu yang ngomong. Lagi makan sahur, dengar azan, teruskan makannya sampai azan selesai. Ya yang repot kalau yang azannya panjang, Pak. Allahnya aja bisa 1 menit. Wah, bisa hampir ngopi. Betul. Wah, masih hayal sholat. Ada yang merokok. Waduh, repot. Ya Allah. Kirain saya ini adanya di majelis lain, ternyata di sini juga pernah dengar. Kan saya bilang sebenarnya agama itu asal kita tahu ta'rif, tahu definisi, maka selesai. Kita harus tahu dulu definisi puasa itu waktunya sampai mana. Kan ulama sepakat puasa itu dimulai dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Saya tanya, fajar dulu apa azan dulu? Nah,
Fajar dulu, azan dulu. Kan waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar. Berarti duluan fajar, duluan azan. Duluan fajar. Di Badan Rupiah Indonesia, di BMKB sudah ditetapkan bahwasanya waktu terbitnya fajar jam 4 lewat berapa? 40 ya, jam 4 lewat 40. Berarti fajar dulu apa azan dulu? Fajar dulu. Karena kita tidak mau itu mepet. Fajar apa fajar? Makanya azan subuh. Makanya Rasulullah SAW menyarankan tarkus syarab, tarkul akli, disunahkan meninggalkan makan dan minum khamsina ayatan qabla fajr. Sekedar seukuran 50 ayat sebelum fajar, sunnah berhenti makan, sunnah berhenti minum. Makanya di Indonesia ada jadwal imsakiyah. Betul? Imsak dulu apa fajar dulu? Imsak dulu. Berapa itu kadar ukuran 50 ayat? 10 menit. Makanya di Indonesia 10 menit sebelum azan imsak. Karena kita nggak bisa mengetahui fajar, nggak bisa. Kita tahunya fajar kan dari jam atau dari azan. Kecuali bapak lagi makan di masjid ngomong imsak, masih boleh makan nggak? Masih. Wah, masih 10 menit lagi. Betul. Makanya pemahaman yang tadi, kalau kita lagi makan mendengarkan azan subuh, lalu teruskan makanannya sampai azan selesai, salah atau betul? Salah dilakuin. Kata orang yang sependapat, yes. Nih, sebenarnya yang perlu diperhatikan, memang ada dalil, cuma salah penempatan. Dalilnya idza sami'a ahadukumun nida, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal inamu ala yadihi, sedangkan piring ada di tangan, dengar azan, sedangkan piring ada di tangan, fala yadhu, maka jangan kau letakkan piringnya hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai kau selesaikan makanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika kalian mendengarkan azan, idza sami'a ahadukum nida, dengar azan, Allah, wal imanu ala yadihi, sedangkan kalian sedang makan, maka fala yadhu, jangan letakkan itu makanan hatta yang dia hajat minhu, sampai kau selesaikan. Hadis ini jangan ditelan mentah-mentah. Hadis ini tidak menerangkan waktu Ramadan, betul? Kecuali idza shoma Ramadan, ketika kalian berpuasa di bulan Ramadan dan ingin sahur. Ini hadis ini umum, bukan di waktu subuh saja, bukan. Hadis ini berlaku ketika waktu isya juga. Lagi makan isya nih, ada azan, terusin gak makanannya? Terus. Lagi azan zuhur nih, lagi kita makan, terusin gak makannya? Terus. Kenapa ada oknum yang menyampaikan hadis ini khusus pada azan subuh di bulan Ramadan? Idza sami'a ahadukum nida wal innahu ala yadihi wa la yadhu hatta yaqdi hajatan minhu. Kalau lagi makan dengar azan, maka selesaikanlah makanannya. Di mimbar dia sampaikan. Tapi spesifik pada azan subuh bulan Ramadan. Ini salah. Kalaupun benar ada hadis yang kedua, hadis yang kedua itu menerangkan bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah
itu biasa mengumandangkan adzan baik di Makkah dan Madinah qoblal fajri, sebelum fajar. Makanya Bapak kalau sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu azannya subuh berapa kali Pak? 2 kali. Kata Rasul, azan pertama itu sahabat Bilal bin Rabah, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Gak apa-apa lagi puasa juga. Karena sahabat Bilal bin Rabah itu azannya qoblal fajri, azan ditanbih, azan sebagai pengingat yang mau tahajud, yang mau puasa, mau sahur. Azan yang kedua yaitu azan sahabat Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu azan inda tulul fajri, azan yang dikumandangkan ketika terbit fajar, yaitu azan subuh. Tinggal makan, tinggal minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka kalau Jumat azan subuh lepehin. Minum udah tanggung usah, udah tanggung plus minum lagi. Selak katanya, ya batal bahasanya. Paham ini? Kalau yang ngantuk, lagi azan boleh makan. Yang ngantuk itu mah ngajinya. Karena pas meleknya itu masih itu doang. Paham ya? Makanya ada imsak. Dah. Sebenarnya ada 80 masalah puasa. Terakhir sampai jujur apa siap? Ya. Tapi kalau mencari ilmu Pak, di sini nggak sempat datang ke rumah Ustaz. Terangin itu yang sisanya itu 78 lagi. Saya siap ngobrol, asalkan saya paham. Ini mah ngaji sengaja ngajinya. Dulu Imam Bukhari itu ingin mencari hadis, itu jalan bermil-mil Pak, untuk mencari satu hadis. Kelaparan di tengah jalan, kehabisan bekal, kemudian ketemu dengan tabi'in, tolong riwayatkan hadis Nabi yang kamu dengar. Oh, an Abi Hurairah, an dicatat oleh Imam Bukhari, dapat satu hadis dikumpulin. Alhamdulillah. Pengen dapat lagi hadis, jalan lagi bermil-mil, ketemu dengan tabi'in. Apa kamu pernah mendengarkan sahabat sampai ke Rasul ngomong ini? Oh ya pernah. Coba sebutkan hadisnya. Ini dicatat Imam Bukhari karena pengen dapat ilmu. Yang nyamper gurunya apa? Muridnya? Nah, muridnya. Pernah Bapak nyamper ke rumah saya minta ilmu? Ustaz tolong terangin. Saya 3 kitab di bawah ini. Maqasidus Siyam karangan Imam Izzuddin bin Abi Salam tentang puasa, kitab As-Siyam karangan Muhammad Ali Ramzi, dan buku saya kompilasi tanya jawab puasa. Atau Bapak datang ke pesantren ya, Ustaz tolong terangin tentang puasa. Boro-boro tersinggung, konyol. Pernah nggak gitu? Lebaran juga. Sekalinya lebaran Pak Ali yang datang untuk bawa parsel. Bisa Pak Ustaz untuk parsel kan? Karena habis perayaan tadi cukup. Ribet digotong-gotong parselnya ya. Ya Pak Ambalau ya. Zaman sekarang mas serba digital. San. Saya pernah dinasihatin dulu seperti ini, malu banget dulu ngomong kayak gini ya. Apalagi kita disadari atau tidak, ternyata yang nolong kita nanti di alam kubur ya satu-satunya ya ilmu agama, betul? Disadari atau tidak, yang nolong kita di akhirat adalah ilmu agama. Selesai semua urusan dunia. Ya nggak usah. Kalau sekarang nggak kerasa, tapi kalau udah sakit itu sepertinya
sakit yang menjelang sakaratul maut, sepertinya tuh urusan dunia itu terlalu lalai kita dengan akhirat karena sibuk urusan dunia. Coba kalau Bapak mau kali sakaratul maut itu senangnya dekat ustaz, pengen didoain, pengen dikasih air, pengen dikasih nasihat, mau izotul nasihat. Anak istri mah cuma ngasih makan, kurang cuma minum, makan, minum, obat, makan, minum. Ya, penting. Ilmu ini penting. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa. Jangan yang penting mengaji saja. Ngaji itu samperin kalau bisa guru-guru. Bapak pengen tahu tata cara ibadah khusyuk itu seperti apa. Ma'rifat itu bagaimana? Ma'rifatullah seperti apa? Ada yang datang ke rumah itu cuma nanya ma'rifatullah itu seperti apa, kita mengenal Allah. Ngobrol itu sampai malam. Mengenal Allah seperti apa? Apakah ibadah kita hanya tasawur doang? Apa tasawur? Hanya gambar saja tanpa ada ruhnya? Ibadah cuma gambar saja. Sholat, iktikaf, baca Quran cuma gambar saja. Tidak ada ruhnya. Gak hidup. Ibarat kali foto, yaitu gambar tapi gak ada ruhnya, tidak hidup. Ustaz, bagaimana sih wajadah halawatul iman, kita menemukan manisnya iman dalam ibadah? Apa kita pernah merasakan manisnya iman dalam ibadah? Manis, bagaimana caranya merasakan? Apa sekedar jengkang-jengking doang? Melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu? Merasakan kehadiran Allah itu seperti apa? Al-hudur bil qalbi, menghadirkan Allah dalam hati itu seperti apa? Jadi harus paham kita. Syariat itu harus paham, thariqat harus paham, ma'rifat harus paham. Karena ibadah itu ada natijah, ibadah itu ada buah, ibadah itu ada aktualisasi. Ini aktualisasi dari sholat saya ini apa? Ini aktualisasi daripada sholat saya, baca Quran saya. Ustaz, apa sih natijah dari ibadah? Ada natijah dari ibadah. Apakah sudah bertakwa apa belum? Akhlak itu apa sih? Akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah. Itu seperti apa itu akhlak? Ada dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita bersalatul ma'wan, bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Ya Allah. Luar biasa. Sampai-sampai ada seorang ulama yang enggak berani naruh peci di sini karena malu sama Allah. Ada seorang ulama namanya Hasan As-Sadili, enggak berani seperti ini, kayak bapak. Ada ini ulama enggak ada yang seperti ini. Ditanya, kenapa enggak berani? Imam As-Sadili, karena malu dilihat Allah. Jadi enggak mau seperti ini itu bukan karena enggak sopan dilihat manusia, malu dilihat Allah. Ya Allah, sampai ada ulama kalau mau mandi itu pakai padasan. Tahu padasan enggak? Apa? Selalu pakai baju, pakai celana, pakai kaos. Kenapa mandi saja kau pakai basahan? Malu aurat saya dilihat Allah. Berarti di dalam setiap keadaan itu selalu merokobah, selalu diitai, selalu di CCTV oleh Allah. Apalagi ngomongin orang nggak sempat, betul? Apalagi adu domba, ngomongin keburukan, udah nggak sempat. Tingkah lakunya, ngeludah saja dia
bawa tisu, Pak, bawa tisu, udah, bawa tisu. Kalau kita kan kenapa? Malu sama Allah. Iya, itu ada itu ulama seperti itu, orang soleh seperti itu. Jadi al-haya minal iman, yang disebut malu bagian daripada iman, ya maksudnya malu bagian daripada iman. Bukan malu dilihat manusia, bukan, tapi malu dilihat Allah. Sampai Imam Syafi'i malu dia selalu menundukkan pandangannya. Ada betis, bukan betis, ada tumit yang terlihat gara-gara seorang wanita bajunya tersimbang angin. Ngelihat nggak sengaja, tumit doang tuh. Ya, tumit doang. Astagfirullahaladzim. Kalau itu udah betis-betis, udah paha-paha. Inilah pentingnya ngaji hati, penting ngaji hati. Kalau saya tidak bisa menyampaikan ngaji hati, tapi kita pengen tahu ibadah saya ini hanya sekedar fisik, apa sudah kepada batin. Intang surullah yang surku menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan ditolong oleh, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Udah sejauh mana sih kamu menolong agama Allah? Yang dimaksud menolong agama Allah apa sih? Udah sejauh mana waktu yang kamu luangkan untuk Allah? Udah sejauh mana potensi yang kamu korbankan untuk Allah? Udah seberapa besar sih harta yang kau sumbangkan untuk Allah? Karena ladang itu ada dua, Pak. Ada ladang ibadah, ada ladang perjuangan. Apa Pak? Ladang satu apa tadi? Ibadah. Ladang ibadah ya tadi Bapak baca Quran sendiri, sholat sendiri, iktikaf sendiri, itu ibadah. Itu untuk personal masing-masing. Tapi ada ladang perjuangan. Tuh nasi kuning tuh udah mulai. Ada ladang perjuangan, ya sama-sama bangun masjid, ayo. Sama-sama bantu pesantren, ayo bikin musola, majlis. Ladang perjuangan, wasiqal ladzina taqwa rabbahum minal jannati zumara. Mereka yang berjuang itu akan masuk surga bersama-sama. Kalau sendiri doang, Pak, terlalu sepi surga dihuni dengan seorang diri. Karena banyak orang yang memperbaiki ibadahnya saja, tapi tidak memperbaiki perjuangannya. Ya, ini penting sekali kita mengkaji hati. Belum sempat tanya jawab, sudah habis waktunya. Bapak mau nanya? Nanya apa, Pak? Masih ada 10 menit, nih 5.50. 10 menit lagi. Iya. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaknaannya yaitu yang tadi saya sampaikan, wal zahir wal batin wal hayyu wal qayyum. Kita memahami kenapa sifat Allah itu terbatas menjadi 20. Allahu junkin damba qamu khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Basiron innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Kemudian aliman, innallaha alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Makanya ya hakim itu masuk kepada asmaul husna. Nah, itu kalau dikaji lebih dalam, sebenarnya kita menyembah Allah apa menyembah Tuhan yang bernama Allah? Ya Pak, saya tanya Bapak deh yang nanya. Kita menyembah Allah apa menyembah Tuhan yang bernama Allah? Apa bedanya tuh Allah dengan Tuhan yang bernama Allah? Udah jangan dijawab, bilang aja saya nggak tahu Pak Ustadz. Itu aja beres. Ya Pak ya. Al-zahir wal batin, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang nampak di luar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam. Makanya Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, kalau kau melihat satu kesalahan yang terdapat di dalam diri orang lain, satu kemaksiatan yang terdapat di dalam diri orang lain, maka jangan kau terburu-buru untuk menghakimi. Karena yang kau lihat cuma satu kemaksiatan, sedangkan maksiat yang tersembunyi di dalam batinmu ada ribuan. Waduh. Kadang kan kita suka enteng lidah. Gak pernah sholat masjid, langsung menjustis. Neraka nanti kamu, jangan. Yang kita lihat itu cuma satu yang nampak di dalam diri orang lain. Coba tanya, ada berapa ribu maksiat yang tersembunyi di dalam batin kita? Waduh, banyak apa sedikit yang tersembunyi di batin? Banyak yang nampak apa banyak yang di batin? Banyak yang di batin. Astagfirullahalazim. Perasaan saya nggak maksiat Ustadz. Itu yang nampak, yang itu punya perasaan gitu aja maksiat. Dosa apa ya Pak Ustadz ya? Punya perasaan gitu aja. Kalau kata Rasul kok kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Manusia itu tukang salah, kata Rasul. Tapi sebaik-baiknya tukang salah yang banyak taubat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dosa kita sama orang tua, sama anak apalagi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Makanya banyak kritik luar, banyak kritik batin daripada kritik luar. Mengkritik di batin lebih banyak daripada orang mengkritik di luar. Wah ini banyak Pak penyakit hati Pak. Fisiknya aja bertemu kita nih. Fisiknya doang kita bertemu. Tapi hatinya nih. Coba tanya. Tanya hati Bapak. Kalau di majelis doang kumpul. Saya pernah di satu pengajian Pak. Bicara masalah ini ada dua ibu yang saling menangis. Ibu kok pada nangis? Iya Pak Ustadz kami 10 tahun gak pernah saling tegur. Kami 10 tahun saling membenci. Hadap-hadapan itu. Satu majelis. Bayangkan. Duduk berhadapan tapi tidak pernah saling negor. Tapi ada perasaan hekad, iri, dengki 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Itu kan penyakit batin itu. Langsung hari itu nyusruk, pelukan, minta maaf. Saya salah, enggak, saya yang salah, saya suruh. Lebur semua dengan kata maaf. Ini kadang kita kan suka dipiara itu penyakit itu. Ego. Gua kan sepuh di sini. Masa yang sepuh nyamperin yang muda, gengsi dong. Lah gua kan pribumi, ente pendatang. Buset deh. Lah,
Gua kan yang paling banyak nih nyumbang nih. Kalau nggak ada gua nih masjid nggak bakal jadi. Iya lagi. Ini hati-hati nih. Nggak boleh perasaan itu. In sarah, tudupain aja. Tudupain. Iya, maafin saya pernah punya iri hati sama bapak, saya punya iri dengki. Ya Allah, maafin. Udah, ngapain sih kita di dunia? Ngapain kita di dunia masih punya rasa seperti itu? Udah, tobat. Barangkali ada nih di sini nih, duduknya doang satu masjid, tapi hatinya dudak. Saya mau udah ceplas-ceplos saya Pak ngaji Pak. Apain? Nggak takut saya. Nggak takut sama manusia, nggak takut. Sudah naik level, kita harus naik level. Jangan mencari cinta dari manusia lagi. Udah level dulu. Dulu mah masih pengen mendapat perhatian orang banyak. Sekarang mah naik level, pengen dicintai Allah. Ngomong ke depan ibu-ibu, terserah. Saya mau kawin lagi Bu, terserah mau. Katanya kalau Pak Ustadz kawin lagi, pengajian ibu-ibu bubar. Terserah, bubar semua pengajian. Betul gak Pak Alauddin? Nggak usah takut sama manusia. Hadapi. Yang preman aja saya ajak berantem tuh. Yang malak-malakin di pesantren. Kalau ente mati sangit, kalau saya mati sahid, ayo berantem. Saya cari yang datang anak buahnya, malakin satu mobil molen 200.000. Berarti kali 9 berapa? 1.900.000. Saya nggak mau anak buah, panggil ketuanya. Berantem sekalian sama saya. Nggak takut. Berani. Ya karena kita ya saling maaf-maafan. Ya mau puasa. Jangan-jangan berdua nih. Musuhan nih. Kita kan nggak tahu nih. Pas ketepatan aja dia berdua gitu, salah posisi. Ya kayak ibu-ibu yang tadi itu pas. Biasanya si ibu ini di luar. Karena dia datang terlahir. Kemudian sedek, akhirnya berhadap-hadapan tuh. Boleh jadi kok minta maaf Pak. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya maafin saya lahir batin jasmani rohani. Kalau punya salah kata, perbuatan dan perasaan, kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafinuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ya Allah wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi dhanbika faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.